Halo Sobat Kepo Film, berikut ini kita akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2015 berjudul The 33. Film ini berdasarkan kisah nyata pada tahun 2010 tepatnya di negara Chili. Film ini menceritakan tentang 33 penambang yang terkubur hidup-hidup selama 69 hari. Lalu, akankah ke-33 penambang yang terkubur hidup-hidup itu berhasil selamat sampai ke atas permukaan tanah? Jadi tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita bahas kisahnya. 5 Agustus tahun 2010, tepatnya di negara Chili, kita diperlihatkan dengan para penambang yang merayakan acara pesta salah satu teman mereka bernama Gomez. Di sini, Gomez sudah bekerja selama 45 tahun di penambangan itu, dan besok adalah hari terakhirnya bekerja. Mereka merayakan pesta itu dengan sangat bahagia dan gembira. Bahkan, mereka juga seperti saudara sendiri. Lalu keesokan harinya, sebuah bus membawa para penambang itu menuju ke tempat mereka akan bekerja seperti biasanya. Sesampainya di base camp pertambangan, mereka diabsen satu persatu. Setelah mereka dipastikan berjumlah 33 orang, mereka lalu dibawa ke tempat penambangan itu berada, yaitu tambang yang berada di bawah kaki gunung. Ketika mereka akan memasuki tambang itu, tak lupa mereka berdoa terlebih dahulu. Lalu mereka pun memasuki pintu yang menjadi satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar dari tambang itu. Dan setelah 1 jam di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di kedalaman 520 meter, tempat yang sangat dalam dari atas sana. Dan para penambang itu pun memulai pekerjaan mereka seperti biasanya. Sampai suatu ketika, salah satu dari mereka melihat sebuah retakan besar di tempat itu, dan tiba-tiba Aging 81, you know. What the hell? karena terjadi goncangan yang sangat dahsyat, mereka pun menyelamatkan diri dengan menaiki kendaraan tadi. Namun pintu keluar malah tertutup oleh reruntuhan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman di bawah sana. Dan untungnya mereka semua berhasil selamat di tempat penampungan yang berada di kedalaman 700 meter dari permukaan tanah. Meskipun sebagian dari mereka mengalami luka yang cukup serius, seperti seriusnya cintaku padamu. Mantap, asik, jos, oke, lanjut. Setelah kejadian itu, kini mereka berkumpul untuk memastikan tidak ada korban jiwa. Setelah semuanya terkumpul, lalu salah seorang bernama Mario berdebat dengan temannya bernama Lucio, yaitu antara menunggu pertolongan atau mencari jalan keluar. Lucio lebih memilih menunggu pertolongan dengan mengandalkan sisa makanan yang tersisa untuk 3 hari ke depan saja. Namun Mario lebih memilih untuk mencari jalan keluar, yaitu dengan menaiki sebuah tangga darurat yang sangat berbahaya. Dan sampailah berita itu kepada keluarga mereka. Para keluarga mereka pun berdatangan dan mencari tahu keberadaan mereka di bawah sana. Para keluarga tidak tahu apakah para penambang itu masih hidup atau sebaliknya sudah mati. Namun para keluarga itu berharap semoga mereka masih selamat dan bertahan hidup di bawah sana. Sedangkan pemilik perusahaan tambang itu tidak memberikan jawaban apa-apa. Pihak tambang juga mengusir para keluarga itu. Namun salah seorang bernama Maria yang merupakan keluarga dari penambang bernama Dario meminta para keluarga yang lain agar tidak meninggalkan tempat itu sebelum mereka mengetahui keberadaan para penambang di bawah sana.
Sampai akhirnya para keluarga itu pun bertahan dan meminta paksa pemilik tambang untuk mencari tahu keberadaan para penambang di bawah sana. Dan kini sampailah kabar itu kepada presiden. Namun presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya karena tambang itu dimiliki oleh pihak swasta. Namun di sini Menteri Pertambangan Negara bernama Lawrence meminta kepada presiden untuk bertanggung jawab atas kejadian itu. Di sini Menteri Lawrence memiliki tanggung jawab moral terhadap keselamatan para penambang itu, meskipun tambang itu dimiliki oleh pihak swasta. Lalu presiden pun mengizinkannya untuk mencari tahu keberadaan para penambang itu. Adegan kembali ke 33 penambang. Segala cara mereka lakukan agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Namun sayang sekali, tangga yang menjadi satu-satunya jalan darurat malah terputus di tengah jalan. Ditambah dengan alat komunikasi yang sudah rusak, akhirnya mereka pun hanya pasrah dan berdoa agar mendapatkan pertolongan secepatnya. We ask you, Our Father who art in heaven. Lalu keesokan harinya atau di hari kedua mereka terjebak. Kini Menteri Lawrence beserta rombongannya tiba di tempat kejadian. Menteri Lawrence disambut bahagia oleh para keluarga yang sedang menunggu pertolongan dari mereka. Adegan kembali ke 33 penambang yang kini merasa kelaparan. Lalu beberapa di antara mereka memperebutkan sebuah makanan yang tersisa untuk 3 hari ke depan saja. Namun Mario menghentikan keributan itu. Mario tidak tahu kapan pertolongan akan datang. Lalu Mario pun memutuskan untuk membagikan makanan itu ketika mereka sudah benar-benar merasakan kelaparan. Karena sikap cerdiknya, Mario pun diangkat sebagai pemimpin dalam kejadian itu. Which one of you is Lawrence Goldburn? Lalu di lain sisi, Menteri Lawrence yang kini berdiskusi dengan tim penyelamat bernama Sugaret. Mereka berdiskusi mengenai cara untuk menyelamatkan para penambang itu. Dan satu-satunya jalan terbaik ialah dengan cara mengebor tempat itu. So we're gonna have to drill. Kesempatan mereka untuk menyelamatkan ke-33 penambang itu diperkirakan hanya beberapa persen saja. Karena gunung tempat mereka terkubur itu masih dalam keadaan yang tidak stabil. Lalu di hari ketiga mereka terkubur. Mario yang kini menjadi pemimpin tidak lepas dari sifat adilnya dalam membagikan sebuah minuman dan makanan. Sampai-sampai minuman yang dibagikan itu sama rata tanpa ada yang berbeda sedikit pun. Mereka memanfaatkan sisa makanan dan minuman itu dengan cara sebaik mungkin. Dan tiba waktunya alat pengeboran sampai di tempat itu. Menteri Lawrence sangat peduli terhadap keselamatan mereka. Para keluarga juga bahagia setelah mengetahui bahwa pengeboran itu akan segera dilaksanakan. Sementara menunggu hasil pengeboran, Menteri Lawrence juga menyediakan para keluarga itu berbagai macam fasilitas seperti ruang makan, fasilitas medis, dan sekolah untuk anak-anak mereka. School single file, please. Setelah 8 hari terkubur hidup-hidup, kini sisa makanan mereka hanya tersisa 4 kalang saja. Lalu Mario mengambil 1 kalang makanan itu untuk dibagi rata kepada teman-temannya yang lain. Sampai-sampai mereka hanya makan 1 sendok dalam sehari. Lalu di hari ke-12, pengeboran itu berjalan dengan sangat baik. Dan tanpa diduga, mereka mendengar suara bor itu. Mereka pun sangat bahagia dan gembira. Bahkan, mereka sampai membuat sebuah surat yang akan ditempel pada alat bor itu. Namun sayang sekali, pengeboran itu malah melenceng dari tempat mereka berada. Hal itu yang kemudian membuat mereka merasa sedih dan frustasi.
Menteri Lawrence dan tim penyelamat lainnya gagal menemukan keberadaan mereka. Keluarga mereka juga merasa sedih setelah mengetahui kegagalan itu. Kini, satu persatu dari mereka merasa frustasi dan putus asa. Namun semua itu tak lepas dari Mario yang selalu menyemangati mereka semua. Bahkan, ketika makanan mereka hanya tersisa satu kaleng saja, Mario membagikan satu kaleng itu dengan sangat adil kepada mereka semua yang berjumlahkan 33 orang. Sampai satu persatu dari mereka berhalusinasi bahwa pasangan mereka membawa makanan kesukaan mereka. Namun nyatanya mereka hanya makan satu sendok saja, dicampur dengan air tanah yang sangat keruh. Kini mereka dinyatakan sudah mati di bawah sana. Sampai akhirnya para keluarga mereka memberi penghormatan terakhirnya kepada mereka. Namun Menteri Lawrence tidak menyerah begitu saja dalam mencari tahu keberadaan mereka. Menteri Lawrence dan tim penyelamat pun kembali melanjutkan pencarian itu dengan cara belajar dari kegagalan dan kesalahan sebelumnya. Lalu di hari ke-17, mereka yang dikira sudah tewas itu kini terkapar lemah tak berdaya karena tak ada sisa makanan untuk dimakan. Bahkan, mereka hanya pasrah dan berdoa agar mendapatkan pertolongan secepatnya. Dan ketika mereka dalam keadaan terkapar lemah, tiba-tiba tetesan air membasahi wajah Mario. Mario pun terbangun oleh tetesan air itu. Dan betapa terkejutnya Mario melihat sebuah bor menembus dinding itu. Ternyata tim penyelamat berhasil menemukan keberadaan mereka. Dengan perasaan bahagia, Mario pun memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Alhasil, mereka gembira dan memukul-mukul alat bor itu. Mereka juga mengikat sebuah surat pada ujung bor itu. Dan ketika bor itu ditarik ke atas, betapa terkejutnya sang menteri melihat surat itu. Surat itu lalu diberitahukan kepada seluruh keluarga mereka. Surat itu bertuliskan bahwa ke-33 penambang masih selamat dan berada di kedalaman 700 meter. Lalu para keluarga mereka pun merasa bahagia dan gembira setelah mengetahui isi surat itu. Mereka merayakan kebahagiaan itu dengan cara mereka masing-masing. Begitu juga dengan mengobarkan bendera Chili. Kini ke-33 penambang itu diberikan sebuah alat komunikasi untuk memudahkan penyelamatan mereka. Mereka juga diberikan berbagai macam peralatan dan kebutuhan untuk menunggu pertolongan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan saluran pipa dari alat bor itu. Mereka juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka masing-masing. Sementara itu, mereka menunggu pengoboran selanjutnya yang akan dilakukan menggunakan bor yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan setelah beberapa minggu berlalu, kini di hari ke-50, pengeboran itu kembali dilanjutkan dengan alat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun pengeboran itu malah gagal karena membentur sebuah penghalang tepat di atas para penambang itu berada. Hal itu yang kemudian menyebabkan alat bor itu menjadi rusak. Lalu Menteri Lawrence dan tim penyelamat pun mencari solusi untuk menyingkirkan penghalang itu. Sementara menunggu solusi, kini ke-33 penambang itu sibuk dengan diri mereka masing-masing. Lalu salah seorang dari mereka membaca sebuah koran yang bertuliskan bahwa Mario merupakan pahlawan dalam kejadian itu.
Namun sebagian dari mereka menolak isi koran itu. Mereka juga mengira bahwa Mario bukanlah pemimpin yang menyelamatkan mereka. Namun sebaliknya, mereka malah membenci Mario. Mereka mengira bahwa mereka mampu bertahan hidup tanpa kehadiran Mario. Padahal, Mario sangat berjasa dalam kejadian itu. Lalu keesokan harinya, seorang bernama Elvis bertengkar dengan Mamana. Namun lagi-lagi, Mario kembali menenangkan keributan itu. Mario lalu mengeluarkan suara hati kecilnya sebagai pemimpin yang sangat dibenci oleh teman-temannya itu. Sampai akhirnya, mereka semua meminta maaf dan berdamai dengan Mario. Kini 58 hari mereka terjebak. Ketika itu, Lucio melihat sebuah baja yang menjadi penghalang dari pengeboran itu. Lucio dan para penambang lainnya lalu meminta izin kepada sang menteri dan tim penyelamat untuk menghancurkan penghalang itu dengan cara mengebomnya. Namun tim penyelamat mengatakan bahwa pengeboman itu sangat berbahaya bagi mereka. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa mati dalam perjuangan jauh lebih baik daripada mati tanpa sebuah perjuangan. Karena jawabannya itu, mereka pun diberi izin untuk mengebom penghalang itu. Dan beruntungnya, pengeboman itu berjalan sesuai rencana mereka, karena tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yeah, make sure you put in for some overtime. Come on. Lalu setelah pengeboman itu berhasil, kini alat pengeboran itu berhasil menembus dinding tempat mereka berada. Setelah keberhasilan itu, kini di hari ke-69, sebuah alat kapsul bernama Phoenix yang didatangkan dari Brazil siap diturunkan untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka akan diangkat satu persatu menggunakan alat itu. Dan orang yang pertama menaiki alat itu ialah seorang bernama Alex. Dengan perasaan yang sangat senang sekaligus tegang, Alex menaiki alat itu. Lalu ketika Alex berada di ketinggian 300 meter, tiba-tiba alat itu terhenti secara tiba-tiba. Sang menteri dan tim penyelamat pun terkejut dan khawatir terhadap keselamatan Alex. What happened? Setelah terjadi adegan menegangkan yang dimana Alex hanya mendapatkan oksigen yang sangat sedikit. Namun ketika itu juga alat tersebut kembali normal dan berhasil membawa Alex sampai ke atas permukaan. Alex disambut bahagia dan gembira oleh para keluarga dan wartawan yang menyaksikan momen itu. Sampai akhirnya, satu persatu dari ke-33 penambang itu berhasil diselamatkan. Mereka disambut dengan tangis bahagia oleh para keluarga mereka setelah berpisah selama 69 hari. Mereka semua merayakan keberhasilan itu. Bahkan, keberhasilan itu dirayakan oleh seluruh dunia. Semua itu tidak lepas dari sosok sang menteri, yaitu Menteri Lawrence. Karena berkat jasanya, ke-33 penambang itu berhasil diselamatkan. Lalu film pun berakhir dengan ending yang sangat membahagiakan. Silahkan petik pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini. Request film apa yang akan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Lalu jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.